Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Muliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Selamat pagi dan selamat kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Deina Ivan Turangan. Saya berasal dari Lamongan, seperti sudah sempat disentil suami saya tadi. Tadi kami datang memang terlambat karena saya harus mempersiapkan pelayanan ini. Kemarin kami ada KKR jalanan di Pasar Lamongan. Ini adalah KKR di pasar yang ketiga. Pertama di Tomohon, kedua di Air Mandiri, dan kemarin di Lamongan. Tentu dalam keterbatasan sebagai manusia, Bapak Ibu, saya juga capek. Tadi malam ketika mempersiapkan pelayanan ini, saya bergumul, saya masih cari Tuhan, apa ya Tuhan, apa ya Tuhan. Ketika saya kemudian menemukan tema perenungan firman, saya sedikit mempersiapkan itu. Saudara, saya janji sebenarnya saya akan menyelesaikan sekitar 60-70% ya malam, dan akan saya lanjutkan pagi. Tapi ya begitulah manusia. Saya bilang sama suami yang sudah gak tahan, ini ngantuk sekali. Dan saya bilang sama suami, tolong bangunkan di dini hari. Jadi tadi jam 4 suami bangunkan. Saya bangun, saudara, masih terlalu berat, masih ngantuk berat. Saya bilang sama suami, tawar-menawar lagi, bangunkan lagi sebentar, sekitar setengah 5 jam 5. Dia bangunkan lagi, Bapak Ibu, bangunkan lagi. Saya masih juga agak-agak teler. Terus suami bilang begini, menyanyi dia, saudara, melayani, melayani. Saya langsung bangkit semangat, saudara. Saya bangun, saya persiapkan pelayanan ini, saudara. Dan seperti saya sudah doa tadi bersama kita, bahwa firman Tuhan ini sudah memberkati saya secara pribadi. Tentu diberkati dulu secara pribadi, kemudian bisa dibagikan. Amin ya saudara. Saya berdoa Roh Kudus akan menolong saudara untuk menerima berkat lewat pemberitaan firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ini undangan yang sudah 2 tahun dari Ibu Gembala. 23 Oktober 2023. Saya tadi sempat buka kan chatting pertama dengan Ibu Gembala di sini. Puji Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 3. Mazmur 103 ayat 3. Bisa membuka Alkitab, baik Alkitab buku maupun di dalam HP masing-masing, dan bisa juga membaca di depan. Dalam hitungan yang ketiga, suara keras bersama-sama. Mazmur 103 ayat 3. 1, 2, 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Katakan amin. Saya beri judul diampuni dan disembuhkan. Saya senang sekali dengan lagu yang sebelum kita masuk tadi ya. Firman-Mu menyembuhkan. Amin saudara. Walaupun saya tidak hafal Ibu Gembala, saya hanya baca dan mengikuti. Karena saya senang menyanyi, jadi saya tadi mengikuti juga lewat mic yang sudah tersedia. Jadi kita akan bicara tentang diampuni dan disembuhkan, 2 poin ini. Nah, Mazmur 103 ini ditulis oleh Raja Daud. Kalau dilihat di Alkitab sudah jelas di sana, ya. Ini merupakan sebuah pengalaman hidup Daud secara pribadi yang mendapatkan pengampunan dan kesembuhan oleh Tuhan. Nah, saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membawa kita pada pemahaman disembuhkan pada porsi yang mana.
jasmani atau rohani. Kita akan melihat di sini dikatakan firman Tuhan tadi masuk dulu dalam segala kesalahan. Bagian pertama, ya, diampuni segala kesalahanmu. Pengalaman Daud dalam bagian ini, bagaimana kita mungkin sudah pernah mendengar dia bersinah dengan istri tentaranya. Jadi dalam hal ini sebuah persinahan dan bahkan dilanjutkan dengan pembunuhan untuk mendapatkan istri dari tentaranya yang bernama Uria. Uria mempunyai istri namanya Bathsheba. Dia inginkan Bathsheba, saudara. Dia kemudian membuat sebuah perencanaan pembunuhan. Jadi dalam perang yang hebat, dia suruh Uria itu paling depan. Ya, singkatnya seperti itu. Supaya mati dalam peperangan yang hebat, sementara dia di istana itu dalam zona nyamannya, dia tidak mau berperang. Di situ dia jatuh dengan Bathsheba. Dia bersetubuh, bersinah dengan Bathsheba. Ya, ini kesalahan Daud. Dia bersinah dan menjadi otak pembunuhan. Di negara kita, khususnya Indonesia dan banyak negara yang lain, yang menjadi otak pembunuhan itu, menjadi otak kejahatan itu yang paling berat hukumannya. Ya, kejahatan berat, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika Nabi Nathan datang kepadanya mengingatkan dia tentang dosa itu, dia menyesal dan dia bertobat. Sehingga dalam segala kesalahan dia diampuni. Bahagian yang kedua, kita melihat soal kesembuhan. Dikatakan ayat tadi, Daud catat segala penyakit. Nah, kalau kita hubungkan di dalam Yesaya 53 ayat 4, apa sih yang dimaksudkan dengan segala penyakit? Ya, Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur yang dimaksud ini ketika seluruh tubuh Yesus itu luka, ya, oleh cambuk, oleh mahkota duri. Bilur-bilur itu luka-luka Yesus. Di sini dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada dua tafsiran tentang hal ini. Bilur-bilur itu menyembuhkan dalam hal jasmani atau rohani. Ya, ada yang mentafsirkan itu secara jasmani, ada yang mentafsirkan secara rohani. Dikaitkan dengan apa yang kita lihat kena tulah itu, banyak yang lebih cenderung ke arah rohani, sembuh dalam rohani, yaitu pengampunan dosa. Tetapi mari kita lihat, Bapak Ibu, segala penyakit itu
akan melihat sebuah bukti. Ya, di dalam Matius 6 khususnya ayat 18-17, di sana dikatakan menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ayat yang ke-17 ini merupakan kutipan dari Yesaya 53 ayat 4 tadi. Ya, kalau di dalam Alkitab elektronik sudah ada bintang di situ. Bapak Ibu bisa klik bintang itu akan keluar ini. Jadi memang mengutip ayat ini. Nah, sementara ini kan bicara tentang apa? Kesembuhan jasmani. Amin ya saudara. Jadi ternyata tidak terbatas dari segi rohani saja. Kalau kita tadi bisa melihat tentang dosa Daud, tentang penyakit Daud yang disembuhkan, jadi bahagian ini bicara tentang jasmani dan juga rohani. Ya, amin saudara. Karena ketika Matius mengutip Yesaya 53 tadi, dia sedang dalam konteks kesembuhan fisik, jasmani. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang tiga penulis Alkitab Matius, Markus dan Lukas bicara tentang kesembuhan dari ibu mertua Petrus. Tetapi kenapa hanya Matius yang mengaitkan atau mengutip dengan Yesaya 53 tadi? Karena apa? Karena Matius adalah penulis Alkitab, murid Yesus yang fokus menunjukkan adanya penggenapan nubuat dari perjanjian lama ke perjanjian baru di dalam Yesus. Ya, jadi misalnya kita akan baca di kisah yang ditulis oleh Markus dan Lukas tidak dikutip ini. Ya. Tetapi ini membuat satu penegasan bukti bahwa ternyata kesembuhan yang dimaksud di dalam Yesaya 53 ayat 4 itu bukan hanya terbatas kepada rohani, tetapi juga kesembuhan jasmani. Jadi kita kalau bicara oleh biru-birumu saya disembuhkan, mungkin kita dalam keadaan yang sakit. Amin itu. Amin saudara. Puji Tuhan. Nah, kalau kita bandingkan kemudian tadi kita bicara tentang Daud, dosanya diampuni, berarti dia disembuhkan secara rohani. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, kalau kita baca secara teliti, di sana dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya kamu disembuhkan. Ini kaitannya dengan kesembuhan rohani. Karena bicara apa tadi? Dosa. Ya. Ini juga merupakan kutipan dari Yesaya 53 ayat 4. Jadi dua bahagian ini ketika kita melihat Matius mengutip Yesaya 53 ayat 4, kemudian kita melihat Petrus mengutip juga ayat itu, maka ini akan semakin meneguhkan saya dan saudara, kesembuhan yang dimaksud, kesembuhan jasmani juga kesembuhan rohani kita yang ditanggung Yesus di kayu salib. Amin, saudara. Haleluya. Nah, menjadi pertanyaan, kapan kita diampuni dan disembuhkan secara jasmani rohani, terlepas dalam kehidupan saya dan saudara, ya, pribadi kita. Kapan kita diampuni dan disembuhkan? Di dalam Yeremia 18 ayat 4, 5 dan 6 saya baca dengan cepat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tanahnya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya
kembali dengan bencana lain menurut apa yang baik bagi pemandangannya. Ya, ada hal-hal yang datang dalam kehidupan saya dan saudara, ya, itu membuat bencana kita itu rusak, kehidupan kita rusak di mata Tuhan. Nah, Tuhan datang mengerjakan kembali, membuat proses kita untuk menjadi lebih baik di dalam pemandangan Tuhan. Tujuan Tuhan ada bagi saya dan saudara. Ya, ayat 5, kemudian kata firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakan. Ayat 8. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian, kepada bangsa, kepada kita, kepada siapapun yang Tuhan katakan mau mencabut, mau merobohkan, mau membinasakan, telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Jadi kalau kita mau kita diampuni dan disembuhkan oleh Tuhan, kata kuncinya apa tadi saudara? Bertobat. Kalau kita melakukan dosa, Bapak Ibu, ada dosa yang mendatangkan penyakit tubuh. Tetapi firman Tuhan ingatkan saudara, bertobat dari dosamu. Amin. Haleluya. Haleluya saudara. Kita akan melihat kenapa memangnya Tuhan itu menyesal atau bagaimana ya saudara? Kok sudah mau tidak komitmen dengan firman-Nya. Itu bukan berarti saudara bahwa Tuhan bisa berubah begini. Maksudnya bahwa upah dari dosa adalah maut. Ya, tetapi kasih karunia. Jadi siapapun yang berdosa akan pasti dihukum, pasti dirobohkan, pasti dicabut, dibinasakan. Tetapi kepada mereka yang bertobat disembuhkan. Amin saudara, diampuni. Amin. Haleluya. Nah sebaliknya, tadi kapan kita diampuni dan disembuhkan? Ketika kita bertobat. Mari kita perhatikan kalau dalam keadaan yang sebaliknya kita tidak diampuni dan disembuhkan dalam hal apa? Tentu dalam hal tidak bertobat. Tetapi mari kita melihat dalam Yeremia 19 ayat 11, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, demikianlah akan kupecahkan bangsa ini juga bicara tentang pencungan ya saudara, dan kota ini seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk sehingga tidak dapat diperbaiki lagi, dan Tofet akan menjadi tempat penguburan karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Di dalam King James dikatakan begini, ayat 11, there cannot be made whole again. They cannot be made whole again. Artinya apa saudaraku? Bahwa penghakiman Allah atas Yehuda dan Yerusalem akan datang karena dosa-dosa mereka, terutama ketika itu ada penyembahan berhala. Bahkan anak-anak mereka korbankan. Begitu jahat di mata Tuhan saudara. Nah, pasal ini menekankan murka Allah terhadap umat yang keras kepala dan durhaka itu, mengeraskan hati, ya, sehingga digambarkan sebuah kehancuran fisik dan moral yang luar biasa ketika kita mengeraskan hati. Kita tidak akan bisa
tidak dapat diperbaiki, ya, karena mereka mengeraskan hati mereka, tidak mau bertobat, sehingga mereka tidak bisa lagi diselamatkan atau dibentuk kembali oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan itu sebagai penjunan kita untuk membentuk saya dan saudara, kita harus melembutkan hati kita, saudara. Kalau sudah hancur itu puing-puing itu, kita tidak mau dihancurkan lebih lagi untuk melebur dengan air. Tidak bisa ada sebuah tembikar yang baru. Benar ya, saudara? Jadi mesti hancur betul-betul. Bukan hanya pecah-pecahan tadi, tetapi dihancurkan dengan firman. Kekerasan kita ditemplak dengan firman. Sehingga lewat semuanya itu, saudara, ketika kita memberi diri kita dibentuk oleh Tuhan dalam kerendahan hati, dalam kita melembutkan hati kita. Sekali lagi, saudara, kita tahu bersama itu free will, kehendak bebas. Tuhan tidak memaksakan kehendak, tetapi Tuhan mau kita juga meresponi kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Jangan keraskan hati, segera bertobat seperti Daud yang disembuhkan jasmani rohaninya. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku dan saya dan saudara yang atasnya namaku disebut orang-orang Kristen merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni mereka serta memulihkan negeri mereka. Memulihkan ini, saudara, memakai kata asli Ibrani. Dalam bahasa Ibrani dia pakai sahat, ya, artinya memulihkan, menyembuhkan, memperbaiki atau membuat kembali utuh. Membuat kembali utuh yang kita sudah baca tadi, ya, made whole again. Whole again itu artinya jasmani rohani, Bapak Ibu. Amin, saudara. Haleluya. Utuh. Amin. Memperbaiki, membuat kembali utuh, jadi sembuh. Yang saya maksudkan di sini itu erat kaitannya dengan iman orang percaya tadi. Bangsa Israel itu bangsa pilihan, kita umat-umat pilihan, bangsa Israel rohani. Bahagia kita ketika kita percaya kepada Yesus. Itu iman kepada Yesus sebagai juru selamat. Bertobat, kita akan menerima pengampunan, sembuh secara jasmani, bisa juga di dalam kesembuhan rohani secara utuh. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu suami saya bicara tentang kebenaran firman Tuhan ini juga menyangkut made whole, membuat utuh. Utuh bisa dalam pengertian jasmani dan rohani seperti Daud. Utuh juga dalam pengertian secara jasmani saja, sebagaimana 10 orang kusta yang sembuh kepada Tuhan, yang satu datang kepada Tuhan bersyukur. Tuhan bilang apa? Imanmu menyembuhkan engkau. Iman yang menyembuhkan memberikan keselamatan. Saudara, kata sembuh itu pakai metwol, dan ternyata yang dia alami penyakit kustanya sembuh,
jari-jarinya lepas tumbuh kembali. Itu kesembuhan yang utuh. He made you whole. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Tuhan tidak neko-neko kalau kita punya iman kepada Tuhan. Amin saudara. Dan apa juga, dia kaitannya dengan keselamatan. Ya, keselamatan. Mari kita melihat bagian-bagian ini. Matius 9 ayat 2. Maka dibawa orang-orang kepadanya orang lumpuh. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Pengampunan dosa ada hubungannya juga dengan kesembuhan, hubungannya erat dengan iman. Walaupun di sini di ayat 9, di Matius 9 ayat 2 itu bicara tentang iman orang yang membawa orang lumpuh ini. Jadi ini menjadi pengharapan bagi saya dan saudara bahwa iman saya dan saudara itu juga bisa menyembuhkan orang lain. Amin. Haleluya. Tuhan memperhitungkan iman kita untuk kesembuhan orang lain. Bagaimana kita berdoa, kita percaya kepada Tuhan lewat doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, orang yang kita doakan itu sembuh. Tuhan memperhitungkan itu, iman kita buat kesembuhan orang lain, apalagi untuk kesembuhan kita, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dari dua kejadian ini, yang ingin saya katakan metwol yang sebenarnya adalah bukan hanya secara fisik yang kita harus tertuju. Ya, saya beriman, saya sudah mengaku dosa, saya bertobat, saya percaya saya disembuhkan. Bisa juga dalam hal itu tergantung Tuhan, saudara. Bisa juga dalam kesembuhan rohani, bahwa kita dipulihkan, kita diampuni. Tetapi lebih dari dua hal ini, jasmani maupun rohani, ini semua bicara tentang apa? Metwol, keselamatan sebetulnya. Karena ketika Daud berdosa harusnya dihukum mati, tetapi Nabi Nathan bilang kamu tidak akan mati. Dia sembuh, dia diampuni. Ketika dia sakit juga dia sembuh. Secara sembuh secara rohani, kita bicara tentang dia diampuni, saudara. Tetapi kita boleh melihat bagaimana Elisa, ya, Elisa dan Daud itu ada berbeda, saudara. Di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 14, di sana jelas-jelas firman Tuhan bilang begini, ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Ya, kepada siapa Tuhan menganugerahkan kesembuhan yang sempurna, bahkan spektakuler seperti halnya 1 orang dari 10 kusta tadi, yang sembuh, yang tumbuh, semua yang lepas lepra, ya saudara. Dia sembuh sempurna, dia juga terima keselamatan karena imannya. Kita melihat Raja Daud dan kita melihat Elisa. Ternyata ada orang-orang yang mendapat kasih karunia untuk menikmati penyakit itu supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan baginya. Amin, saudara. Saudara pikir ketika saudara itu mati karena sakit tidak akan jadi kesaksian? Kalau kasih karunia kepada bukan karena
Setiap kali aku berdoa, Tuhan berkata, tidak, cukuplah kasih karunia. Amin, saudara. Dan Rasul Paulus menjadi kesaksian, Elisa menjadi kesaksian. Tahukah saudara, dengan tulang-tulang Elisa ada yang dibangkitkan. Dan saudara, mungkin kehidupanmu sudah selesai di dunia ini, dan orang melihat, dia sakit kanker, dia sakit apapun itu menyebabkan kematiannya. Kalau engkau hidup dalam pertobatan, engkau sudah terima apa yang disebut dengan seutuhnya sembuh. Amin, saudara. Ada bahagian orang yang sembuh secara jasmani dilihat spektakuler, sakit, hilang kankernya, puji Tuhan, kasih karunia bagi dia. Tetapi dalam segala hal itu pun harus ada tujuan Tuhan yang dinyatakan. Jadi jangan saudara melihat orang lain, dia kok sembuh ya, saya tidak sembuh-sembuh. Atau mungkin kita melihat, kenapa saudaraku ini, kenapa orang tua ini, dia hidup dalam pertobatan, dia imannya kuat, toh mati juga gara-gara sakitnya. Semua ada tujuan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Jadi kita sedang bicara tentang apa? Kasih karunia berbeda tiap orang, tetapi yang penting keselamatan. Amin. Itu kesembuhan seutuhnya. Amin, saudara. Haleluya. Itu yang dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib. Biru-birunya bicara soal itu, bicara soal baik soal jasmani maupun soal rohani. Yang pasti soal keselamatan. Haleluya, puji Tuhan. Mazmur 103 ayat 3 tadi kita baca kembali. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Diampuni dan disembuhkan. Yang pasti keselamatan kita miliki oleh biru Yesus. Puji Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan firman Tuhan sudah selesai disampaikan. Saya percaya saya dan saudara sudah dipercayakan oleh Roh Kudus. Kita tentu akan dibawa kepada seluruh kebenaran oleh karena Roh Kudus di dalam kita. Tuhan Yesus berkati.